Alkitab mencatat tentang beberapa peristiwa perselisihan di antara anak-anak Tuhan. Sebutlah antara Eudia dan Sintike yang pernah dinasehati oleh Paulus. Siapa Eudia dan Sintike? Adalah teman seperjuangan Paulus dalam pengabaran Injil. Dan Paulus menasihati mereka karena terlibat konflik ketidaksehatian. Tidak dicatat dalam Alkitab tentang poin apa yang membuat mereka tidak sehati, tetapi saya baca ayatnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 2. Dia berkata begini, Eudia aku nasihati dan Sintike aku nasihati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Eudia dan Sintike sedang tidak sehati dan tidak sepikir di dalam Tuhan. Dan Paulus di ayat 3 menyebut bahwa bahkan kuminta kepadamu, hai Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus memastikan nama-nama ini seperti Clement, Audia, dan Sintike adalah orang-orang yang namanya tercatat di sorga dalam buku kehidupan, tapi mereka terlibat konflik. Dari situ kita belajar sebuah pengertian bahwa dalam pekerjaan Tuhan ini bisa saja kita berbeda pendapat, bisa saja kita sedang tidak sehat sepikir karena satu dan lain hal. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kehadiran Sun Sugos. Dalam hal ini Paulus menganggap Sun Sugos adalah seorang yang bisa memediasi antara Sintike dan Eudia supaya mereka kembali sehati sepikir. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ini bisa saja kita sedang terlibat dalam pengertian yang berbeda, tetapi kita harus tetap mengupayakan kesehatian dan kesepikiran di dalam Kristus. Bila di antara dua orang terlibat dalam perbedaan pikiran ini belum sanggup mengatasi, menemukan titik temu dalam persoalan mereka, diperlukan peran Sunsugos. Peranan Sunsugos dalam hal ini memediasi antara orang yang sedang konflik dalam Tuhan dengan satu tujuan supaya mereka kembali sehati dan sepikir dalam Tuhan. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana Paulus pernah menegur seorang rekan pelayan juga yang sudah disebut tokoh-tokoh pada waktu itu. Katakanlah dengan Petrus dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Ya, Paulus jelas berani mengatakan Petrus salah. Kita lihat apa tindakan yang dikerjakan oleh Petrus yang Paulus menyebut itu salah. Pertama, ayat 12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, yaitu Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kita pasti sudah paham konfliknya ini, bahwa ketika Petrus pergi ke Antioquia, Petrus sedang makan atau duduk sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi begitu rombongan dari Yerusalem, tahu konflik ini antara perbedaan orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Begitu rombongan ini tiba, atau beberapa orang ini tiba, lalu Petrus tiba-tiba menghilang dari meja dan tidak sehidangan lagi dengan orang-orang yang bersunat. Dia pergi mengundurkan diri. Dan Paulus menganggap ini sebuah kemunafikan dan tidak sesuai dengan kebenaran Injil.
dan Paulus menegurnya secara keras. Di ayat yang ke-14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, ini teguran keras dari Paulus terhadap Petrus. Ya, artinya, walaupun Petrus seorang hebat yang dia pernah berkhotbah 1 kali dan membaptis 3.000 orang bertobat, yang tentu kita belum temukan orang-orang sekaliber itu di akhir zaman ini, yang sekali berkhotbah 3.000 orang jemaat dibaptis, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahan dia adalah bahwa Petrus tidak konsisten dalam pendiriannya. Dia pertama-tama di kalangan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang tak bersunat, dia makan sehidangan. Tiba-tiba rombongan dari Yerusalem datang ke Antioquia yang disebut rombongan orang-orang Yahudi Kristen atau Kristen Yahudi, yang mereka mempertahankan hukum sunat, dan Petrus mengundurkan diri dari kalangan orang-orang Kristen Yunani atau Kristen yang tak bersunat ini. Paulus menganggap ini kelemahan dan dia tegur. Sehebat Petrus masih bisa memiliki kelemahan itu. Itu perselisihan di antara mereka. Ini satu kisah yang memberikan gambaran kepada kita tentang perselisihan dan konflik di antara hamba Tuhan. Di Kisah Rasul pasal yang ke-15, jelas dalam judulnya perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas, kalau yang kitab Kisah Para Rasul dan kitab yang lainnya, bahwa Paulus selalu bersama-sama dengan Barnabas. Berapa kali kata Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas berulang-ulang karena mereka serombongan dalam pekabaran Injil. Tapi kita lihat ayat ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas. Nah, ini letak konflik mereka. Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi kisahnya mereka memberitakan Injil dari kota ke kota, terus berjalan dari kota ke kota, lalu muncul pikiran Paulus untuk kembali lagi melihat kota-kota yang dikunjungi itu, melihat bagaimana keadaan mereka, apakah bertumbuh atau tidak, sejauh mana kemajuan Injil yang diberitakan mereka. Oke, itu ide yang baik. Lalu mereka masuk ke fase berikutnya. Ya. Dalam ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Jadi ada keinginan yang berbeda. Keinginan Barnabas agar dalam rombongan mereka mau melihat beberapa pelayanan yang di kota-kota yang mereka tinggalkan itu, Barnabas ingin membawa Markus atau Yohanes. Tetapi bagi Paulus tidak perlu bawa dia. Alasan Paulus adalah di ayat 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ternyata ada satu yang disimpan oleh Paulus menjadi sebuah penilaian terhadap Markus dan Yohanes yang disebut Markus, bahwa Markus tidak setia dalam mengikuti kerja gerak bersama mereka dalam rombongan pekabaran Injil, khususnya di kota Pamfilia. Dia tidak ikut, tidak mau turut bersama-sama dengan mereka. Dan ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Alkitab mencatat perselisihan yang tajam. Jadi antara Paulus dan Barnabas yang selama ini bersama-sama terlibat konflik yang tajam. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini, yang penuh dengan Roh Kudus ini, yang telah banyak mendirikan
kelompok-kelompok kecil orang-orang Kristen atas pemberitaan Injil mereka dan telah menjadi percaya. Tapi mereka bisa terlibat perselisihan dalam hal keinginan yang berbeda. Hal ini bisa terjadi dalam gereja, termasuk di gereja Pentakosta di Indonesia yang kita cintai. Berbeda keinginan yang mengakibatkan mereka terlibat dalam perselisihan yang tajam. Sehingga hasilnya apa? Mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus karena keinginannya harus bawa Markus atau Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus tidak mau membawa itu dan akhirnya mereka berpisah. Ya, mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Rekan hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, dari hal ini saya sebagai gembala sidang memikirkan betapa konflik bisa saja terjadi di antara pelayan, sesama pelayan, di antara gembala dengan gembala, bahkan di antara pimpinan teras gereja, seperti badan pengurus pusat, pengurus sinode, bisa saja terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan. Bahkan bisa sampai menimbulkan perpisahan. Disebut bahwa Paulus pergi ke tempat lain dan Barnabas pergi berlayar dan mengikut sertakan Markus berlayar ke Siprus. Bapak Ibu, mereka adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dirapi. Satu pesan Paulus dalam menghadapi konflik, dia sebut kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 14. Kepada jemaat Galatia dia berpesan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengatasi konflik adalah kasih. Tidak ada yang lebih baik untuk mengatasi konflik dan perselisihan di antara anak-anak Tuhan dan antara hamba-hamba Tuhan kecuali kasih. Dan pesan Paulus di ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit, jadi saking tajamnya konflik bisa saling menggigit, bahkan saling menelan, ya, awaslah. Ini peringatan Paulus. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi jangan sampai saling membinasakan. Itu pesan Paulus kepada jemaat Galatia yang terjadi konflik atau perbedaan perselisihan di antara jemaat. Dan saya pikir di antara hamba-hamba Tuhan jauhlah apa yang disebut konflik yang sampai menggigit dan menelan. Perbedaan boleh ada, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kasih Kristus lebih besar dari segalanya. Dan jangan berlama-lama dalam sebuah konflik. Akhirilah konflik itu, terimalah satu dengan yang lain dalam kelemahannya. Dan ada Tuhan yang menjadi saksi dan hakim yang memberikan berkat dan sukacita, penghiburan bagi yang teraniaya oleh sebuah konflik. Jangan menuntut balas, dan itu adalah hak Tuhan. Tuhan memberkati. Semoga renungan ini bisa memberkati kita. Salam maju bangkit bersama. Amin.